Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak pagi ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia dengan Miss Yuni. Nah, materi yang akan Miss Yuni sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang tema, topik, dan judul berhubungan dengan materi yang kemarin sudah Miss Yuni sampaikan. Apakah kalian masih ingat apakah itu tema, topik, dan judul? Bagaimana cara membedakannya? Baiklah, untuk jelasnya Miss Yuni akan menyampaikan satu persatu materi yang ingin Miss Yuni sampaikan. Sebelum kita ke materi, Miss Yuni mempunyai pesan untuk kalian semuanya. Yang pertama, berdoalah terlebih dahulu sebelum mengikuti pembelajaran hari ini. Kedua, catatlah materi penting yang disampaikan di buku tulis bahasa Indonesiamu. Yang ketiga, kerjakan soal latihan dengan teliti. Yang keempat, ibadah wajib dan sunnah, lebih disiplin, patuh kepada orang tua, dan selalu jaga kesehatan. Dan jangan lupa like dan subscribe ya anak-anakku semuanya. Oke, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu materi tentang tema. Coba, siapa di antara kalian yang masih ingat apa itu tema? Ada yang sudah tahu anak-anakku semuanya? Oke, kalau ada yang belum paham, akan Miss Yuni sampaikan. Tema berasal dari bahasa Yunani yaitu titenai, artinya sesuatu yang telah diuraikan. Yang kedua, tema juga hal yang mendasari atau menjiwai sebuah karangan. Yang ketiga, tema menggunakan satu atau dua kata yang bersifat umum. Contohnya, kesehatan, budi pekerti, peristiwa, dan sebagainya. Untuk materi yang kedua adalah topik. Topik berasal dari bahasa Yunani yaitu topoi, yang artinya inti utama seluruh isi tulisan. Atau juga inti atau hal yang sedang dibicarakan dalam sebuah karangan. Yang ketiga, topik bersifat khusus atau penjabaran sebuah tema. Contohnya, penyakit demam berdarah merupakan tema dari kesehatan. Ya, betul sekali. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk yang selanjutnya adalah materi tentang judul. Coba ingat-ingat lagi apa itu judul. Ya, judul itu adalah identitas sebuah karangan atau disebut juga kepala karangan. Judul bersifat tersurat, artinya tertulis di bagian paling atas tengah karangan. Yang ketiga, judul juga menggambarkan isi karangan. Judul bisa sama atau beda dengan topik. Nah, untuk lebih jelasnya, akan Miss Yuni beri contoh soal sebagai berikut. Perhatikan baik-baik ya anak-anakku semuanya sambil mempersiapkan buku tulis kalian. Ya, asiknya berkemah. Hari ini SD Harapan mengadakan perkemahan. Hari Sabtu pukul 6, para murid sudah berkumpul di halaman sekolah. Tepat pukul 6.30, mereka berangkat menuju bumi perkemahan Sekipan Tawangmangu. Mereka tampak bergembira-ria menikmati perjalanan. Setibanya di tempat tujuan, mereka mendirikan tenda. Selanjutnya, mereka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan makan dan minum. Persiapan itu dimulai dengan menjerang air, menanak nasi, serta memasak sayur dan lauk pauk. Pada sore hari, kegiatan itu baru selesai dengan tuntas. Nah, ini adalah sebuah teks bacaan. Sekarang kita analisis bersama ya. Kira-kira apa tema dari teks bacaan yang Miss Yuni bacakan tadi anak-anakku? Ya, temanya karena berhubungan dengan apa yang dilakukan anak-anak adalah kegiatan, yaitu kegiatan berkemah, itu temanya. Nah, sekarang topiknya apa? Topiknya berkemah. Apa yang dilakukan? Sekarang judulnya apa? Judulnya sudah tertulis, yaitu asiknya berkemah.
Sudah bisa membedakan anakku semuanya? Tema, topik, dan judul? Baiklah, untuk memperjelas apa yang Miss Yuni sampaikan, ada contoh yang kedua. Ya, coba sekarang kita lihat. Kemacetan lalu lintas di jalan raya. Kemacetan lalu lintas sering terjadi di kota-kota besar. Kemacetan biasanya terjadi di tempat-tempat yang ramai, seperti sekitar pasar dan terminal. Kemacetan terjadi pada saat orang-orang secara bersamaan bepergian, misalnya saat berangkat sekolah, bekerja, atau hari raya. Kemacetan lalu lintas lebih banyak disebabkan oleh perilaku manusia sebagai pemakai jalan raya. Banyak pemakai jalan tidak mematuhi aturan lalu lintas, misalnya berhenti tidak pada tempatnya, tidak mau antri, dan mau menang sendiri. Semua ini menunjukkan bahwa pemakai jalan belum mempunyai budaya tertib. Oke, coba sekarang kita analisis bersama. Temanya apa, topiknya apa, dan judulnya yang mana. Oke, sudah siap? Temanya apa kira-kira anakku kalau berbicara tentang kemacetan lalu lintas di jalan raya? Ya, betul sekali. Temanya adalah kedisiplinan atau ketertiban. Sekarang, topiknya apa kalau temanya kedisiplinan atau ketertiban? Nah, topiknya adalah kemacetan lalu lintas. Sekarang judulnya yang mana? Karena judul sudah tertulis di atas sendiri, ditulis di tengah. Nah, judulnya adalah kemacetan lalu lintas di jalan raya. Bagaimana anak-anakku semuanya? Sudah bisa membedakan kan? Dan mudah kan? Tema itu bagaimana, topik bagaimana, dan judul bagaimana. Baiklah, sekarang akan kita ambil kesimpulan dari materi yang Miss Yuni sampaikan tadi ya. Yang pertama, tema. Apa itu tema tadi? Tema adalah mendasari sebuah karangan yang bersifat umum. Apa itu topik? Topik adalah penjabaran dari sebuah tema, bermakna tersirat, tidak tertulis atau bersifat khusus. Itu topik. Sekarang judul. Apa itu judul? Gambaran isi karangan yang bersifat tersurat atau tertulis sebagai kepala atau identitas sebuah karangan atau teks bacaan. Nah, anak-anakku semuanya, sudah kalian catat semua materi yang Miss Yuni sampaikan? Nanti kalau ada yang belum paham, nanti bisa bertanya kepada Miss Yuni ya. Oke, jangan lupa nanti Miss Yuni akan memberikan soal yang akan Miss Yuni kirim. Oke, anak-anakku semuanya, tetap semangat belajarnya dan jaga ibadahnya baik-baik ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.